Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan beberapa hal ataupun beberapa topik yang saya dapat selama mempelajari antropologi ekonomi. Salah satu topiknya itu yaitu konsep resiprositas. Nah, secara sederhana, konsep resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu ataupun kelompok. Batasan itu tidak mengungkapkan karakteristik dari pelaku pertukaran. Polanya meletakkan landasan tentang pengertian resiprositas dengan menunjukkan karakteristik dari pelaku pertukaran. Konsep resiprositas berbeda dengan konsep redistribusi. Karena apa? Karena adanya hubungan simetris tersebut sebagai syarat timbulnya aktivitas resiprositas. Lalu resiprositas ini ada 3, yaitu resiprositas umum, sebanding dan negatif. Lalu ke konsep redistribusi. Redistribusi adalah salah satu konsep pertukaran yang penting dalam antropologi ekonomi. Redistribusi merupakan suatu bentuk kerjasama individu-individu anggota suatu masyarakat ataupun suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Redistribusi tidak lepas dari 2 masalah, yaitu pertama, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Lalu kedua, konflik kepentingan yang muncul dalam redistribusi tersebut. Dimensi redistribusi itu ada 3, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Begitu juga dengan fungsi redistribusi, meliputi fungsi sosial, ekonomi, dan juga politik, seperti itu. Baik, pada topik yang kedua kita akan membahas tentang pendekatan formalis yang saya tahu. Dikatakan pendekatan formalis karena cenderung melihat gejala ekonomi dari tinjauan, yaitu dari pengertian yang relatif bagi disiplin ilmu ekonomi, yang mendefinisikan ekonomi sebagai suatu tindakan memilih antara tujuan-tujuan tidak terbatas dengan sarana-sarana yang terbatas. Tujuan pendekatan formal ini adalah mencapai pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Para penganut aliran ini pada dasarnya bersifat ahistoris, walaupun bukan antihistoris ataupun sinkronik. Ciri ini menerangkan, misalnya, bila meneliti sistem pertukaran dalam suatu sistem ekonomi, peneliti tidak membandingkan antara sistem-sistem pertukaran secara diakronis, melainkan hanya melihat pada periode waktu tertentu saja. Lalu, meskipun pendekatan formalis ini bersifat analitis dan formal dalam orientasinya, tetapi mempunyai kecenderungan yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip abstraksi umum untuk analisis tingkah laku ekonomi pada berbagai setting kultural yang berbeda. Dan aliran ini melihat gejala ekonomi pada tingkah laku individu dan motif-motif yang mendorong tingkah laku tersebut, sehingga perekonomian dilihat sebagai kumpulan dari perilaku, tingkah laku, dan juga motif-motifnya. Baiklah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan yang saya tangkap mengenai pendekatan substantif. Pendekatan ini menempatkan perekonomian sebagai rangkaian dari aturan-aturan dan organisasi sosial, di mana setiap individu dilahirkan dan diatur dalam suatu sistem organisasi tersebut. Sebagai suatu sistem organisasi, fenomena ekonomi dalam masyarakat terikat pada sistem peranata dan norma-norma yang sama. Konsep ini menempatkan individu sebagai pihak-pihak yang pasif dalam aktivitas ekonomi, karena ekonomi sebagai suatu sistem yang menentukan bagaimana individu bertingkah laku. Nah, seperti itulah topik-topik yang bisa saya jelaskan menurut apa saja yang saya tangkap dari antropologi ekonomi. Jika ada perkataan ataupun cara dalam menjelaskan tidak mengenakan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.